Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Muhammad Haifazah Habibillah akan menjelaskan sedikit tentang OSI layer ya, atau singkatan dari Open System Interconnection. Model OSI ini adalah kerangka referensi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara komunikasi komputer terjadi dalam jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapis ya, yang masing-masing menunjukkan ciri, fungsi khusus, dan proses komunikasi. Nah, ini bentuk OSI layer ya. Dia itu bisa berbentuk fisikalnya, bisa di atas dan bisa di bawah ya. Jadi bisa kebalik, bisa terbalik. Tergantung prosesnya itu mau kayak mana. Apakah mau menerima atau mau mengirim. Gitu. Nah, di sini dari 4 layer atas ini itu adalah milik dari host ya, atau yang terjadi di dalam endpoint ya. Sedangkan untuk media layer itu tuh yang terjadi di luar, seperti di intermediate device atau device perantara. Ini biasanya terjadi ini bit, frame, patch itu ya jenisnya. Ini segmen data ya. Ada layernya tuh, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical ya. Kita mulai dari lapisan fisik ya, atau physical layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransfer bit-bit data antar perangkat. Ini berhubungan dengan aspek fisik dari transmisi data, seperti kabel, konektor, dan sinyal fisik. Ini seperti di sini ya, physical layer ya. Media transmisi seperti kabel, tembaga, serat optik, dan gelombang radio. Dan pengaturan tegangan frekuensi, modulasi sinyal, dan transmisi data, dan konsep seperti bandwidth, throughput, dan latensi yang mempengaruhi kinerja jaringan. Dan untuk lapisan data link, itu lapisan yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara dua perangkat di jaringan. Ini memastikan pada transmisi yang dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, serta mengontrol akses ke media transmisi. Jadi ini mengatur alamat MAC untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Terus mengatur algoritma kontrol akses media seperti CSMA atau CD. Terus menggunakan frame data untuk mengelompokkan bit data menjadi unit yang dapat dikelola. Media akses kontrol. MAC adalah sublapis dari data link yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media jaringan. Ini mengelola alamat MAC yang unik untuk setiap perangkat dalam jaringan dan implementasi mekanisme kontrol akses media seperti CSMA, CD, atau CSMA, CA, tergantung pada jenis media transmisi yang digunakan. Nah, seperti ini ya. Ada Logit Link Control, LLC. Ini sublapis dari data link yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data secara logis antar perangkat dalam jaringan. Sedangkan frame data, lapisan data link menggunakan frame data sebagai unit dasar untuk mengelompokkan bit data dari paket yang dapat dikelola. Frame data terdiri dari header, payload, data yang sebenarnya, dan trailer. Header dan trailer berisi informasi pengontrol dan pengaman yang diperlukan untuk mengirim dan mengotoneruiman data yang andal, serta payload berisi data yang akan ditransmisi. Dan ada alamat MAC ya, atau alamat MAC itu alamat unik yang diberikan kepada setiap antarmuka jaringan dalam jaringan yang digunakan untuk protokol data link. Trailer itu mendeteksi kesalahan ya. Lapisan data link menggunakan teknik mendeteksi kesalahan untuk memastikan integritas data selama transmisi. Ini biasanya dilakukan dengan menambahkan bit pengaman untuk setiap data. Terus ada lapisan network ya, network layer. Ini tuh menangani rute data melalui jaringan ya, menyediakan fungsi-fungsi seperti pengalamatan, pengiriman paket, dan rute data melalui jaringan. Gitu. Dia itu mengatur penggunaan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dan jaringan, algoritma routing untuk menemukan jalur terbaik untuk
pengiriman paket data dari sumber ke tujuan, mengolah protokol seperti IP, ICMP, dan ARP ya. Dan banyak lagi ya. Terus ada lapisan transport ya. Ini seperti lapisan menyediakan layanan end-to-end untuk mentransfer data antara host jaringan. Ini memecah menjadi segmen-segmen, mengatur transmisi yang andal dan mengendalikan aliran. Jadi ada proses protokol seperti TCP dan UDP ya untuk pengiriman data. Dan ada session layer ya. Lapisan ini memungkinkan dua perangkat untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan dialog dan sinkronisasi. Jadi sebelum itu sampai, dia disinkronkan dulu ya. Terus ada presentation layer ya. Lapisan ini menganut format data yang dipertukar antara aplikasi. Ini mengkapsulasi, mengenkripsi, atau mengkonversi data ke format yang sesuai untuk transmisi. Terus yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini merupakan titik akses untuk aplikasi pengguna. Ini menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses jaringan layanan jaringan seperti web, browsing, email, dan transfer file. Mungkin sampai sini saja video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.